Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amarna bil khairati wa tisabi sa'adati wa 'anil ma'asi wal munkarat nahana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sahadatan man arafa mana wa amila zahiran wa batinan bi muqtadoha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bilhaq awla. Allahumma salli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubadu nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbih inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Limukau, Kabupaten Tanah Badan Kemakmuran Masjid Raya Limukau, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib yang kami hormati, kami muliakan, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam kali ini kita telah dilindunginya dalam peristirahatan, pembaringan ketiduran kita, dan di pagi-pagi buta ini, di subuh hari ini, kita semua dibangunkan dalam kondisi sehat dan disertai dengan umur yang panjang. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Nabi SAW, barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tabligh akbar, ceramah subuh. Ketika kita meninggalkan segala bentuk kesibukan kita di pagi-pagi hari ini, teringat dialog percakapan antara Rasulullah dan sahabat. Di pagi-pagi buta, Rasulullah berada di sebuah taman. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, Habibullah, kekasih Allah, apa gerangan yang sedang dilakukan?" Rasulullah menggenggam kuat beberapa helai daun kering sembari menjatuhkannya, disertai dengan kata-kata, "Beginilah orang yang melaksanakan sholat subuh, dosa-dosanya jatuh berguguran." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dari malam tadi, ditambahkan pula dengan berkah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah.
Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan kehariwaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sejarah kehidupan umat manusia, dalam rentetan sejarah pergulatan antara hak dan batil, sejak diutusnya manusia-manusia mulia yang dipilih oleh Allah dari satu kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Mereka inilah disebut dengan Nabi dan Rasul, manusia-manusia terbaik yang dihadirkan oleh Allah untuk menuntun makhluk mulia namanya manusia. Dari sekian banyak rentetan sejarah para nabi yang diutus oleh Allah, ternyata tidak ada satu pun nabi yang berhasil. Ratusan ribu nabi yang diutus oleh Allah, 124 ribu nabi yang diutus Allah, tidak ada yang sukses kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun nabi yang sukses, semuanya gagal. Kalau ada sejarah membuktikan ada nabi yang berhasil, nabi siapa? Nabi yang terakhir gagal, Isa alaihissalam, gak berhasil mengemban misi Allah, gagal. Pengikutnya hanya 12 orang, dikenal dalam pemahaman teologi Islam disebut dengan Al-Hawariyun. Saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, jangan alergi dengan kata teologi. Teologi itu diambil dari dua kata, theos and logos. Kalau kita mau belajar Al-Quran, itu namanya belajar teologi. Theos dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan sang pencipta, sang khalik. Logos itu adalah perkataan sang pencipta. Kalau kita menyebut Tuhan, boleh juga. Ketika orang belajar tentang ilmu teologi, theos and logos, maka yang ada di pikirannya ada satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu teologi yang benar. Tidak menjadikan makhluk dan benda apapun di dunia ini sebagai Tuhan. Tapi kalau kita masuk kepada konsep agama, ini lain lagi. Dia tidak berhubungan dengan teologi, tapi agama berhubungan dengan kalkulasi, matematik, asumsi manusia. Kalau saya salah satu dari tiang-tiang ini saya tuhankan, jadilah agama saya, namanya agama tiang. Batu di luar sana saya tuhankan, jadilah agama saya, agama batu. Karena saya mentuhankan tiang dan batu. Kalau saya tuhankan kambing di luar sana, makhluk sapi atau manusia, maka jadilah agama saya agama makhluk. Ini dibatalkan semua oleh Islam dengan satu fondasi kekuatan iman, tauhid, la ilaha illallah. Apakah kalimat la ilaha illallah ini ada setelah datang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini tidak membawa Islam. Beliau menyempurnakan Islam. Ini ada golongan munafik di Indonesia yang melaporkan saya mengatakan begini, Pak Yahya menghina Nabi Muhammad. Ini munafik punya kerja ini. Ini PKI tapi ngaku Islam. Kalau ada di subuh pagi ini pasang ada munafik
itu bahasa Arab yang asli. Bukan munafik. Kalau munafik mana dia? Yang betul munafik. Saya katakan Nabi Muhammad tidak mengajarkan sholat. Saya buktikan dari dasar Al-Quran, bukan dari kitab Bible Kristen. Coba yang Bapak buka dalam Quran surah Maryam. Sebelum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa alaihissalam sudah diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Makanya Isa proklamirkan dirinya. Ini saya melanjutkan ceramah tadi malam karena saya penasaran sistemnya rusak. Isa perkenalkan, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis-shalah wa ja'alani manubuhya. Jadi belum lahir Nabi Muhammad karena rentang waktu antara Rasulullah dengan Al-Masih 576 tahun. Kalau saya bicara Al-Masih, ibu bapak biasakan otak kita ini, perasaan kita ini, jangan menghubungkan Al-Masih dengan agama Kristen. Injil dan Al-Masih tidak punya relevansi teologis dengan agama Kristen, baik dalam sistematika historik maupun sampai kepada pemahaman bibliologi dalam konteks teori manuskrip. Nggak ada hubungan. Kalau ada kiai atau ada ulama dalam Islam mengatakan punya hubungan penjilat, berarti ulama munafik. Mesti tegas. Atau mengatakan agama sama, itu manusia tidak jujur. Aku beragama Kristen, masuk. What's your name? Nama Sudirman Effendi, beragama Kristen, lalu mengatakan sama saya seorang Muslim, Pak Yahya, saya Kristen, aku Muslim, agama kita sama. Kira-kira betul itu? Atau gini, saya Kristen, Bapak Islam, Bapak mengatakan sama saya agama kita sama, Pak Yahya. Bapak jujurlah kepada diri Bapak dan agama Bapak. Itu Tuhan dan munafik. Katakan dengan jujur pengakuan itu. Ini persoalan bangsa saat ini. Kenapa antum takut tidak makan, tidak minum, kendati menjual akidah? Burung di bawah sarang terbang, burung tidak punya pangkat, burung tidak punya kekuatan, semut yang kecil pun tidak berdaya. Mati kan dia? Enggak. Apalagi makhluk yang diberi ranking oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, dari sekian juta ciptaan Allah, menduduki ranking pertama. Makhluk yang paling mulia adalah Banu Amar bin Ka'ab. Abu Hurairah di pagi-pagi buta bertanya, ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man aqulu nasi, man afdalu nasi. Tuh kalau mau lihat bagaimana jagonya, hebatnya manusia. Fi'ah asanun tapi diciptakan dengan garang, diciptakan dengan sempurna dari sekian banyak makhluk. Apa yang memberikan kemampuan manusia itu? Ini pertanyaan 3 dikantar oleh Rasulullah dengan satu jawaban, al-aqilu. Karena manusia diberi akal. Akal bukan pikiran, Pak. Akal bukan logika. Konsep pemikiran manusia tentang baik dan buruk, realisasi mengejawantahkan, baik dalam bentuk perkataan, rasa maupun perbuatan kita, itu namanya kehendak daripada akal. Baik dan buruk ini sebentar lagi mau apa ini? Zulqa'dah atau sampai kepada Zulhijjah. Usai dari Syawal kemudian Zulhijjah.
Kalau kita ikat kambing di luar sana dengan sapi, kambing laki-laki tahu ini pasangan saya, kambing perempuan. Di tengah kambing betina, kambing jantan. Perempuan identik dengan manusia. Begitu kita lihat dia kambing laki-laki, kambing jantan dan kambing betina, walau di muka umum dia melakukan kawin. Kalau manusia boleh tak begitu? Ada di Jakarta di rel apa itu halte Senen. Sudah lebih daripada mereka datang. Itu makanya Nabi katakan al-aqilu. Kan ditanya oleh Amr bin Ka'ab Al-Hurairah, ya Rasulullah, man a'lamu nasi? Siapakah orang yang berilmu, punya kompetensi, punya spesialisasi, punya kemampuan? Di orang Indonesia ini gak kurang orang-orang jago, orang-orang pintar. Kalau mereka berdebat, Allahu Akbar. Apalagi kalau berdialog di televisi, mudah pejabat, gantung spanduk di luar-luar, Insinyur Doktoratus Muslimin, Abdullah Muslimin, MBA, MBU, MBX, MB. Besok dia masuk penjara. Karena tidak berakal, cerdas, pintar, penuh gelar, tapi tidak berakal. Ini kalau sudah ditambah dengan munafik, celaka 12. Ini Islam sampai tiap hari bukan maju, malah mundur. Imam baca tadi mimba makarimah akhlak, betul kan? Bahwa Rasul datang untuk memperbaiki akhlak. Jangan tidur sudah subuh. Saya juga dari malam belum tidur. Wallahi, baru pulang ceramah dari malam saya membaca buku. Istri saya sudah biasa, saya begini hampir 15 tahun tak tidur. Oh ya, wallahi. Bang mobil keliling Indonesia, saya sendiri sopirnya. Adakah saya sakit? Alhamdulillah, masih dalam lindungan Allah. Apalagi cuma kopi ini, nggak akan datang ke saya. Preman bajingan, penjahat, munafik, kafir di luar sana, PKI komunis, nggak sakit, apalagi Ustaz. Ya. Itu pegang keyakinan itu, jangan sampai runtuh. Gak boleh ada sedikit pun keraguan. Makanya ketika ditanya siapakah orang yang berilmu, al-aqilu. Siapakah yang ahli ibadah, al-aqilu. Siapakah yang dianggap afdalun nas? Apa itu afdal? Yang paling utama, terkemuka, baik di publik maupun dalam kontestasi politik. Nah, ini orang yang afdal, presiden, menteri, anggota parlemen, gubernur, bupati, wali kota, berakal. Tapi adakah kira-kira presiden yang berakal? Adakah presiden yang tidak berakal? Ada presiden yang diimpeach, yang diturunkan oleh masyarakat, oleh rakyatnya, ada diimpeachment karena tidak berakal. Ketuntutan akal inilah, bukan logika. Ada orang awam mengatakan, pakai akal. Akal bukan logika. Akal itu adalah filter. Pusat kehendak dari semua perbuatan kita adalah hati. Tangan mencuri, tangan ini tidak tahu apa-apa. Dia buta untuk mengambil barang orang. Yang dikerjakan adalah hati. Pikiran kita kotor, bukan pikiran kita yang kotor. Yang dihendaki adalah hati. Makanya kata Al-Hakim, jagalah hati, jangan kau kotori. Karena dia adalah sentral, pusat dari semua kehendak. Dari sini dulu titik tolak keimanan Islam. Coba saya mau kasih contoh ya. Ilmuwan-ilmuwan di Eropa itu, mulai dari fisikawan, matematikawan, sampai kepada astronom. Karena orang-orang itulah yang sering masuk Islam bersyahadat. Beda dengan kita ya, murtad dari Islam, cuma Indomie satu bungkus.
Tapi di Sumatera Barat enggak lah, itu terjadi di Pulau Jawa sana. Di Solo Tigo itu sampai Tigo agama. Kalau Natal dia makan makanan haram. Kalau hari raya dia juga ikut-ikutan. Sampai 3 agama dianggap sama di kumpulan munafik. Agama beda. Saya waktu di Kristen paling fanatis mempertahankan iman Kristen, keyakinan Kristen. Tidak ada agama yang betul menurut saya kecuali Kristen. Tapi proses berlangsung begitu lama. Ibu bapak pikir kalau orang Kristen tidak masuk Islam karena dia bodoh. Banyak di dalam gereja itu doktor dan profesor. Banyak. Guru-guru besar itu banyak. Sekolah-sekolah terkemuka di Indonesia yang paling maju adalah Don Bosco. Apa nih? Penabur. Karena support dananya kuat. Dan memang Allah melebihkan Yahudi, orang kafir dengan kemampuan intelektual. Mau tahu jawabannya? Kenapa kafir diberikan kemampuan melebihi umat Islam secara intelektual? Mau tahu saya? Mau jawab? Sengaja orang kafir diperbudak oleh Allah. Yahudi saya lebihkan kamu dengan kemampuan intelijensi. Setiap piala Nobel selalu dimenangkan oleh Yahudi. Supaya apa? Thomas Alva Edison ciptakan listrik, kita yang pakai. Kita umat Islam yang pakai. Jadi antum tidak usah orang ke bulan, antum tidak usah bersaing ke bulan. Sehebat-hebat dia ke bulan, tidak bisa mencapai Sidratul Muntaha. Berapa jaraknya dari dunia ke Sidratul Muntaha? Berapa jaraknya? Saya juga tahu sejarah Nabi Muhammad yang ke sana. Saya tahu jaraknya dari dunia ke Sidratul Muntaha karena Nabi Muhammad menyaksikan secepat kilat. Sebentar lagi jam 6 matahari mau sampai di sini. Ini belum ada ya, belum keluar dia. Sebentar lagi fajar. Tadi berapa menit cahaya dan matahari menembus bumi? 4,8 menit. 4 menit saja cahaya kecepatan saya sampai ke bumi dari matahari. Rasulullah bersaksi secepat kilat. Cahaya kecepatannya 300.000 km per detik. Sedangkan kilat separuh dari kecepatan cahaya 150.000 km per detik. Kalau dikali detik 60 kali 60 3.600 dikali 150.000 km berapa hitungannya? Dikali 2 pulau pergi 1 miliar 80 juta dikali 6 jam 9 laila separuh. Subhanallazi asra bi abdi laila ilal masjidil haram bi ilal masjidil aqsa alladzi marurna Allahu linuriyah min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya ada kesaksian kebesaran keagungan Allah disaksikan oleh hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita jadi orang Islam punya kitab yang ilmiah. Oh jangan, itu gak bisa ditafsir dengan logika. Betul, walau bisawab. Tapi 150 km kecepatan cahaya. Makanya Abu Dhabi yang begini, Muhammad, betulkah engkau tadi malam dari sana? Kok pagi-pagi sudah datang? Ini supaya kita belajar menundukkan kemampuan logika kita kepada Islam. Kayak orang-orang ini di Indonesia ini saya perhatikan begini ya. Saya masuk Islam ini karena kemampuan logika kafir dulu kemudian merubah menjadi logika Islam. Tapi ada manfaat juga. Kalau bodoh juga tidak mungkin masuk Islam. Mana ada orang kafir bodoh bisa masuk Islam? Betul apa betul? Nggak ada orang kafir bodoh masuk Islam. Jadi saya, angkat kaki Muhammad. Kata Rasulullah, kalau saya angkat Abu Jahal, saya jatuh. Karena memang begitulah hukum kayak gravitasi bumi. Kanan sudah diangkat oleh Rasul, kiri lagi Muhammad. Oh, gak bisa. Kalau dua-dua saya angkat, saya jatuh. Nah,
Coba kita belajar menundukkan logika. Sudah jangan terlalu repot dengan itu Saya aja gak repot dengan yang begitu. Nah, saya masih terbawa tuh kalau memberikan materi kuliah kan keras dulu. Bagaimana kita mau pintar kalau begitu? Jangan korek-korek begitulah. Itu siswa kalau bodoh dia suka sekali bikin sesuatu dalam kelas. Nah, tapi kalau siswa pintar, kendati bom jatuh di samping dia tetap tenang. Orang Amerika dengan orang Indonesia itu, kita banyak gerakan. Orang Amerika dengan popcorn di tangan, tapi pulang dia tahu apa yang diberikan guru. Repot dengan apa? Kalau itu kita repotkan diri dengan ini sudah saya ceramah. Coba belajar disiplin kita. Kalau Jokowi datang atau ketua DPR datang, Masya Allah kita bukan main. Taat betul. Kalau pejabat yang datang, apalagi bupati, goyang pun takut kita. Ini orang kafir baca bahwa kita sendiri umat Islam tidak menghargai agama kita Islam. Ibu bapak jangan bilang bahwa itu bukan di Padang, Ustaz. Bukan. Memang bukan di Padang. Tapi kita sudah terlanjur berdoa, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Berarti satu sakit semuanya merasakan. Muslim itu tidak dibatasi wal arabu bitasubi. Tidak karena suku. Muslim itu dimanapun berada, saudara. Jadi kalau persoalan yang terjadi begini, akibatnya karena apa? Kita tidak disiplin. Itu. Makanya orang banyak yang agama. Siapa yang banyak? Bukan orang kafir. Orang kafir jadi kuat karena didukung oleh munafik. Coba, tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden Islam serumit ini. Betul? Akui, tidak ada Islam serumit sesulit ini. Presiden ke-7 inilah mulai dari awal menjabat sampai hari ini gak pernah ada kedamaian, selalu ribut. Kok bisa begitu? Ini asumsi saya. Di dalam Islam curiga boleh, tuduh jangan. Saya kira begini, ketidakmampuan seorang leader ditutupi dengan keributan. Bagaimana caranya supaya tidak ketahuan etos kinerja positif dalam bagaimana statusnya sebagai leader, pemimpin, berbias pada aspek leadership, tutupi dengan keributan. Karena nanti setelah kasus Muldoko dan apa ini Demokrat, jangan bilang AY, karena AY itu adalah apa namanya organisasi, dia pribadi. Nah ada persoalan Muldoko dengan AY. Muldoko bermasalah dengan begitu cara berpikir politis. Kan dia tidak mau disampaikan sesuai dengan statusnya sebagai kepala staf kepresidenan. Nah kalau begitu pribadi dengan Demokrat. Supaya apa? Jelaskan di persoalan. Kan habis Muldoko nanti dengan Demokrat, nanti akan lagi masalah apa lagi? Belum selesai. Tadi kemarin pagi Habib Rizik minta disidang secara offline, memaksakan betul untuk sidang secara online. Ada apa? Nanti besok ada lagi. Semua kinerja ditutup dengan cara begitu. Mudah-mudahan masih banyak jenderal-jenderal di Indonesia ini, pejabat-pejabat tinggi kita yang sayang kepada agama ini. Amin ya Rabbal